pagi, subuh, ataupun yang datang dari sebelum subuh, dari malam, ada juga? Belum mandi berarti. Mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah. Mudah-mudahan semuanya disyafaati dan dirindukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian saya muliakan, hari ini tema kita bahagia dalam dekap rahmatnya. Rahmat itu adalah kasih sayang. Rahmat adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya hal yang paling diperlukan, paling dibutuhkan manusia dari sejak hidup di atas muka bumi ini sampai kelak nanti di hari akhirat. Orang tuh yang paling bahagia hidupnya bukan yang paling kaya, tapi yang paling dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling bahagia hidupnya bukan yang paling pinter. Ada banyak orang pinter yang keblinger, gak bahagia hidupnya. Yang paling bahagia hidupnya yang paling dirahmati sama Allah Subhanahu wa taala. Yang bahagia bukan yang paling cantik, Bu. Ada banyak perempuan-perempuan cantik tersiksa. Yang bahagia itu yang paling banyak dapat rahmatnya Allah. Bahkan istri yang bahagia bukan yang paling disayangi sama suaminya. Istri yang paling bahagia adalah istri yang paling disayang sama Allah. Sebab Allah kalau udah sayang sama seseorang, Allah Subhanahu wa taala akan letakkan penerimaan di hati hamba-hamba Allah di atas muka bumi ini kepada orang tersebut. Jadi kalau ada istri dirahmati Allah, disayang Allah, ia akan menjadi seorang istri yang diterima sama suaminya, lengkap dengan segala kekurangan-kekurangannya. Ia akan menjadi seorang ibu yang diterima oleh anak-anaknya meskipun punya banyak kekurangan-kekurangan. Enggak pinter masak misalnya, anaknya tetap sayang aja. Ibunya bikin makanan gosong, anaknya tetap habisin aja. Kenapa gitu? Cinta, disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, siapapun kamu, jomblo misalnya, udah masuk usia 25 tahun belum ada yang lamar, bukan berarti kamu gak bisa jadi orang yang bahagia. Bahkan udah usia 30 tahun, jodoh hilalnya belum terbit juga. Apakah berarti yang seperti ini gak akan bahagia? Bahagia selagi ia menjadi seseorang yang dirahmati, yang disayangi oleh Allah. Bahagia selalu untuk mereka yang berada dalam dekap rahmat Allah. Ini hidup nih di dunia. Yang bahagia itu bukan orang yang sehat, yang sakit banyak kok yang tetap bisa berbahagia. Betul? Jadi masalahnya bukan pada kesehatan, kekayaan, kecantikan, populer misalnya, punya banyak followers misalnya.
Enggak gitu. Apalagi jabatan misalnya. Itu bukan standar kebahagiaan, saudaraku sekalian. Akan tetapi standar bahagia yang sebenarnya adalah saat kamu berada dalam dekap rahmat Allah. Orang yang sedang makan, sementara Allah memandangnya dengan pandangan kasih sayang. Dialah orang makan yang paling bahagia. Orang yang sedang tidur, Allah memandangnya dengan pandangan penuh kasih sayang. Dialah orang tidur yang paling bahagia. Orang yang sedang hadir majelis di sini saat ini, dirimu bersama dengan saya hadir majelis di sini. Siapa yang paling bahagia di antaramu adalah yang dipandang Allah dengan pandangan penuh kasih sayang, bukan yang duduknya paling depan. Kalau dia duduk di depan dan dia dipandang oleh Allah dengan pandangan penuh kasih sayang, wah, itu luar biasa. Tapi andai pun kamu duduk di baris-baris belakang, saya nggak kelihatan, kecil doang. Akan tetapi kamu dipandang Allah dengan pandangan penuh kasih sayang, maka kamulah orang yang beruntung, orang yang bahagia. Semoga semuanya dikaruniai kebahagiaan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka siapapun kita, lagi ngapain pun kita, jika Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, maka kita akan menjadi seseorang yang bahagia di dunia. Di dunia. Bagaimana pula dengan kebahagiaan di hari akhirat? Di dunia nih. Innallaha idza habba abdan nada Jibril. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi Muhammad bercerita, Allah apabila cinta kepada seorang hamba, apabila sayang kepada seorang hamba, Allah akan memanggil malaikat Jibril. Ada pesta langit, ada perayaan langit. Apa tuh namanya? Kalau di pemerintahan dipanggil ma atasan tuh apa namanya tuh? Hah? Gak ada yang kerja di pemerintahan di sini? Pelantikan tuh apa namanya tuh? Lupa saya namanya. Gak ada yang ingat apa nih di sini? Semacam itu di atas langit sana. Innallaha idza ahabba abdan nada Jibril. Allah kalau sayang sama seorang hamba, kalau cinta sama seorang hamba, Allah panggil malaikat Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulan ibn fulan fa'ahibbah. Wahai Jibril, aku cinta, aku sayang kepada hambaku fulan bin fulan, fulanah bintu fulan. Fa'ahibbah, maka cintailah dia wahai Jibril. Jibril punya tugas untuk menyayangi dan mencintai seorang hamba. Gimana tuh? Kalau kamu menjadi seseorang yang bahkan Allah perintahkan malaikat Jibril untuk sayang padamu.
Saya bayanginnya aja udah pengen saya. Pengen. Kalau kamu tanya sama saya apa yang paling saya inginkan, ini dia nih. Jadi seseorang yang disayang sama Allah. Jadi seseorang yang dicinta sama Allah. Saya nggak iri sama yang duitnya banyak. Saya nggak iri sama yang punya pesawat jet pribadi. Saya nggak iri sama yang punya tanah sangat luas berhektar-hektar. Saya nggak iri sama yang paling disayang sama suaminya. Saya bayangin kalau saya terlalu disayang sama suaminya, susah izinnya. Ntar saya mau ngajar ditahanin. Emang kamu mau? Saya nggak iri. Bukan berarti suami saya nggak sayang sama saya. Sayang juga, tapi ya be aja lah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya nggak iri sama orang yang punya harta paling banyak, yang lebih populer, punya lebih banyak pengikut misalnya begitu. Saya nggak iri teman-teman saudaraku sekalian. Sebab biasa-biasa aja, ada banyak yang diberi Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang semacam itu dan mereka bukan mendapatkan kebahagiaan. Akan tetapi yang saya inginkan, yang saya irikan, yang saya ingin menjadi sepertinya adalah seseorang yang Allah panggil malaikat Jibril, kemudian Allah berkata, wahai Jibril, aku cinta kepada hambaku Fulan bin Fulan, Fulanah bintu Fulan. Namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah perintahkan malaikat Jibril, fa'ahibbah, maka kamu wahai Jibril wajib mencintai dia. Seseorang yang Allah tugaskan malaikat Jibril untuk juga cinta padanya. Tsumma nada Jibril li ahli sama. Kemudian malaikat Jibril memanggil penghuni langit. Siapa penghuni langit menurutmu? Malaikat-malaikatnya Allah. Penghuni langit, ada malaikat Ridwan penjaga surga. Penghuni langit, ada malaikat Israel pencabut nyawa. Malaikat langit, ada malaikat Mungkar dan Nakir yang menanyai dalam kubur. Malaikat langit, ada malaikat Mikail yang bertugas membagi-bagi rezeki dan bencana-bencana alam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nada Jibril. Dan di antara penghuni malaikat, penghuni langit adalah arwah, ruh orang-orang mulia yang telah meninggal dunia. Ruhnya para nabi. Di antara mereka ada Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir. Di antara penghuni langit ada Nabi kita Muhammad. Di antara penghuni langit ada Nabi besar Muhammad. Di antara penghuni langit ada Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Di antara penghuni langit saat ini ada Sayyidah Fatimah Zahra. Di antara penghuni langit ada Sayyidah Aisyah Ridha. Di antara penghuni langit ada Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, arwah para wali-walinya Allah.
berkumpul di atas langit sana. Fakhril wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, Imamul Haddad, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Semua arwah, para ulama, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit sana, di Iliyin tempat mereka. Tummanada Jibril. Malaikat Jibril memanggil mereka semua, ya ahlas sama, innallaha ahabba fulan ibn fulan fa'ahibbu. Wahai penghuni langit, Allah cinta kepada hambanya fulan bin fulan, kalian semua cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama. Maka penghuni langit pun menjadi sayang padanya. Dan kamu tahu, ketika penghuni langit sayang kepada seseorang, ada malaikat Israil yang ketika datang untuk mencabut nyawanya, dia akan mencabut nyawanya dengan penuh kasih sayang. Ada malaikat Mungkar Nakir yang kelak akan mempertanyai dia di dalam alam kuburnya, sehingga keduanya akan menanyakan kepadanya berbagai permasalahan dengan penuh kasih sayang. Dia akan menjadi seseorang yang disayang Nabi Muhammad, yang disayang Sayyidah Khadijah, yang disayang Sayyidah Fatimah, yang disayang para aulianya Allah Subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'tamatu. Fayuhibbuhu ahlus sama. Dia akan dicintai, disayangi oleh penghuni langit. Thumma yudha' lahul qabulu fil ard. Kelanjutan hadis tersebut, kemudian diletakkanlah penerimaan di hati hamba-hamba Allah yang soleh-solehah di atas muka bumi ini. Sehingga orang soleh ngelihat dia bawaan sayang aja. Hamba Allah yang solehah ngelihat dia bawaan sayang aja. Belum kenal, baru lihat sekali aja udah sayang aja sama dia. Udah jatuh cinta dari sejak awal kali ketemu. Kenapa? Sebab Allah sudah tebarkan kasih sayang di hati hamba-hambanya yang soleh-solehah di atas muka bumi ini kepada orang tersebut. Mereka, orang-orang yang berada dalam dekat kasih sayang Allah. Ini dunia. Belum lagi saat datang ajal menjemput. Menurutmu yang paling enak sakaratul mautnya tuh siapa? Yang punya duit paling banyak? Israel pelan-pelan ya. 200 juta deh. Bisa begitu? Tolong cabut nyawa saya baik-baik, tar tanah tuh 100 hektar buat kalian. Bisa begitu? Tak bisa. Saya ini adalah pejabat paling berkuasa di sini, tolong kalian ikut perintah saya, cabut nyawa saya dengan perlahan-lahan. Bisa begitu? Enggak. Jabatanmu hanya bermanfaat, berpengaruh untuk orang-orang yang berada dalam instansimu, itu pun hanya bawahanmu saja. Itu pun hanya saat mereka di hadapanmu saja. Andai kamu dengar apa yang mereka sampaikan tentangmu, saat kamu tidak sedang berada di hadapan mereka, mau kayak begitu? Enggak mau. Saudaraku sekalian saya muliakan,
Tapi kalau kamu menjadi seseorang yang dirahmati Allah, andai pun kamu rakyat jelata, andai pun kamu tidak punya apa-apa, bahkan semisal kamu miskin papa, andai pun tak ada sesiapa pun yang menyayangi di dunia, andai pun kamu gak punya suami, orang tua sudah meninggal, anak boro-boro nak kawin aja kagak. Misalnya, saudara semua sibuk masing-masing, kamu merasa hidup kamu sebatang kara, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencintaimu, malaikat-malaikat menyayangimu. Ketika datang ajal menjemputmu, malaikat akan perlahan-lahan mencabut nyawamu. Israel akan respek dan hormat kepada orang-orang yang disayang sama Allah. Karena bagaimanapun besarnya kemuliaan para malaikat-malaikatnya Allah, tetap mereka adalah khadim, tetap mereka adalah pegawai-pegawainya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya akan ikut pada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita dapati hamba-hamba tercinta di sisi Allah, bahkan saat sakaratul maut mereka menjadi saat yang membahagiakan hidup mereka. Saudaraku sekalian, Habib Abdullah bin Thahir alaihi ridwanallah, saat sakaratul maut istrinya mentalkin. Karena memang katanya Nabi Muhammad alaihi salawat, la ilaha illallah lakinu biha mautakum, kalimat la ilaha illallah talkinkanlah untuk orang yang saat sakaratul maut di antara kalian. Jadi ketika tahu suaminya sedang sakaratul maut, istrinya mulai mentalkin la ilaha illallah di telinganya. Suaminya liatin senyum. Merasa gak puas diliatin doang, sebab ditalkin tuh biar orang tadi yang ditalkin ikutan baca la ilaha illallah. Kan gitu tujuannya. Jadi dia ulangi lagi. La ilaha illallah, lebih keras. Suaminya tertawa. Ngerasa gak enak. Suaminya malah ketawa, bukan mengikuti bacaannya, dia talkin lagi lebih keras. La ilaha illallah di telinganya. Suaminya malah justru berkata, in aradti bidzalika dzikr fadhkurillaha sirra. Kamu kalau mau zikir jangan kenceng-kenceng di telinga saya. In aradti an tulaqinini faqad ikhtalatat la ilaha illallah bilahmi wa dami. Tapi kalau tujuan mau mentalkin aku, jangan repot-repot. Kalimat itu sudah menyatu bersama darah dan dagingku. Saudara sekalian, November tanggal 13 tahun 2022, ibu saya meninggal dunia, umi saya meninggal dunia. Adik saya cerita, Kak Ima selalu ceritakan tentang sakaratul maut tuh berat-berat. Saya sampai kecolongan, saya nggak tahu kalau umi sedang sakaratul maut. Sebab umi di saat sebelum kematiannya, sebelum ajal datang menjemputnya, wajahnya terlihat ceria, bibirnya tersenyum. Umi hanya sesekali
berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah." Menggigit bibirnya, "Ya Rasulullah." Kemudian meninggal dunia. Orang kalau dirahmati Allah, meninggalnya pun begitu menyenangkan, teman-teman. Saya merasa aneh kepadamu jika sesudah kamu mendengarkan hal ini, ambisimu terhadap dunia tidak juga berkurang. Saya merasa heran kepadamu jika sesudah kamu mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, terus-terusan pikiranmu hanya tentang uang. Saya aneh kepadamu jika sesudah kamu mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, terus-terusan pikiranmu hanya berkutat tentang bagaimana caranya biar suamimu semakin sayang, biar dia tidak pernah berpaling hati. Kamu terus-terusan berpikir ngumpulin uang biar bisa operasi plastik. Ayolah, satu hari nanti kamu bakal mati. Jika tidak dari sekarang kamu cari cara gimana biar Allah sayang padamu, mau kapan lagi kamu menempuh perjalanan menuju kasih sayang Allah? Mau kapan lagi kamu berusaha untuk mencari cara agar kamu bisa bahagia dalam dekap rahmatnya Allah? Saudariku sekalian yang saya muliakan, saat kamu mati nanti, yang paling menyenangkan jika kamu menjadi seseorang yang disayang Allah. Apalagi saat kamu berada dalam alam kubur. Jangan bilang masih jauh. Besok atau lusa bisa jadi. Minggu depan atau 2 minggu lagi bisa jadi. Bulan depan atau bulan depannya lagi, siapa tahu. Jangan kamu pikir kematian masih terasa begitu jauh. Wal mautu agrab min ahadikum min syiraki na'lih. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, kematian lebih dekat denganmu daripada sendal dengan pasangan sendalnya. Satu melangkah, satu melangkah. Kamu melangkah satu langkahan, kemudian kematian bisa jadi menyusul berikutnya. Saat kamu masuk dalam alam kuburmu, menurutmu, adakah cinta suamimu bisa sebegitu bermanfaatnya padamu? Menurutmu, adakah luasnya tanah yang kamu punya bermanfaat bagimu? Menurutmu, adakah saldo rekening bankmu akan berpengaruh bagimu? Selain memperpanjang hisab, selain memperpanjang pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan, adakah ia bermanfaat bagimu? Menurutmu, adakah kecantikan yang kamu upayakan bermanfaat bagimu? Saudariku sekalian yang saya muliakan, tidak akan bermanfaat. Yang manfaat adalah rahmatnya Allah. Yang manfaat bagimu saat itu adalah kasih sayang Allah. Yang manfaat bagimu saat kamu masuk dalam alam kuburmu,
Ketika kamu menjadi seseorang yang Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Pun demikian, ketika datang hari kiamat nanti. Pun demikian, ketika nanti terjadi padang mahsyar. Ketika datang waktunya manusia dibangkitkan di hari akhirat nanti. Yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu tidak bermanfaat orang bawa harta, tak bermanfaat orang bawa anak banyak. Yang bermanfaat adalah orang yang datang pada Allah dengan bawa hati yang selamat. Hari itu nanti. Saudaraku sekalian, ketika manusia dibangkitkan di sisi Allah, Allah cerita dalam Al-Quran di ayat yang sangat mengerikan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ada hari di mana sebagian wajah dihitam legamkan, di saat sebagian yang lain diputih berserikan. Fa'ammal ladina biyaddat wujuhum fafi rahmatillah hum fiha khalidun. Yang putih wajahnya, yang berseri-seri, yang glowing, yang bercahaya. Di hari itu siapa mereka ya Allah? Yang punya ibadah paling banyak. Yang punya ilmu paling banyak. Yang punya suami paling sayang. Yang punya anak paling soleh-solehah. Bukan. Fafi rahmatillah, yang wajahnya putih berseri hari itu adalah orang-orang yang waktu hidup di dunia fi rahmatillah, berada dalam dekap kasih sayang Allah. Adakah kamu salah satunya? Adakah kamu layak mendapatkannya? Hum fiha khalidun. Mereka kekal dalam kasih sayang Allah. Mereka kekal dalam kasih sayang Allah. Wa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Adapun orang-orang yang digelapkan wajahnya pada hari itu, yang dihitam legamkan wajahnya pada hari itu, mereka adalah orang-orang yang sempat mendapatkan hidayah. Yang hidayah pernah menyapa hidupnya. Namun mereka kemudian meninggalkannya. Akafartum ba'da imanikum. Kenapa kalian tinggalkan hidayah sesudah kalian pernah mendapatkannya? Fadukul adzab. Sekarang silahkan rasakan siksanya atas apa yang kalian tinggalkan itu. Saya ngeri baca ayat ini. Kenapa? Karena saya merasa kita sekarang berada dalam jalan hidayah. Tapi apakah hidayah tersebut akan kita bawa sampai ajal menjemput, ataukah ia hanya akan menjadi sesuatu yang pernah kita rasakan, kemudian kita tinggalkan karena kita lebih tertarik pada urusan-urusan yang lain.
kamu sekarang berada dalam jalan hidayah Allah. Tapi apakah keadaanmu menjadi naik hingga kamu mati dalam dekap kasih sayang Allah? Ataukah justru sebaliknya? Kelak wajahmu dihitam legamkan Allah. Kemudian Allah bertanya padamu lewat lisan para malaikatnya, kenapa kalian tinggalkan hidayah yang semula kalian rasakan? Kamu padahal pernah tahu betapa nikmatnya berada dalam jalan Allah. Kenapa kamu memutus iman? Selalulah yakin, selalulah percaya kepada Allah. Selalulah percaya tak ada yang dapat memberimu rezeki selain. Selalulah percaya tak ada yang dapat memberimu kesehatan selain. Selalulah percaya tak ada yang dapat memberimu kebahagiaan selain Allah. Bukan atasan, bukan suami, bukan orang tua, bukan tetangga, bukan anak. Jangan tawakalmu kepada anak, jangan sampai tawakalmu kepada suami. Jangan sampai kau serahkan hidupmu kepada atasan, bukan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, bukan. Yang dapat kamu andalkan, yang menyelesaikan urusanmu hanya satu, pengatur hidupmu, kontrol bagi dirimu itu hanya satu, namanya Allah, yang telah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Urusannya terhadap segala sesuatu apabila ia menghendakinya hanya tinggal berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dialah yang mengatakan huwar razzaq dzul quwwatil matin, akulah satu sang pemberi rezeki, akulah satu sang pemilik kekuatan sejati. Dialah yang mengatakan fa'alun lima yurid, Allah lah yang dapat melaksanakan apapun yang dia kehendaki. Dialah yang telah mengatakan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah adalah zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Kamu pengen disayang, imanmu kuat. Imanmu kuatkan. Yakinmu kepada Allah jangan pernah luntur. Gedein keyakinan. Kuatkan keimanan. Gimana caranya Ustazah? Jangan tinggalin majelis. Sering-sering dengerin kajian. Apapun yang menurutmu bisa nambahin keimanan, bisa mengingatkanmu kepada Allah, menguatkan imanmu kepada Allah, sering-seringlah kerjakan. Insya Allah. Sebab imanmu itu masih bayi. Iman kita nih masih bayi. Perlu banyak bimbingan. Kalau kita seringnya dengerin urusan-urusan dunia, maka hati kita juga akan terus-terusan urusannya dunia.
Kamu kalau dengerin orang lagi jualan asuransi buat masa depan. Kamu kalau sampai gak punya tabungan, nanti masa depanmu bagaimana? Nanti anak-anak sibuk semua dengan urusan-urusan mereka. Kamu gak punya asuransi, susah hidup kamu. Kan begitu? Kamu lupa bahwa masa depanmu yang pegang dialah yang pegang nasibmu saat berada dalam rahim ibumu. Kamu waktu masih berada dalam rahim ibumu punya asuransi apa enggak? Enggak. Tapi survei membuktikan. Kamu lahir dengan selamat, bisa sampai segini gede, segini tuanya. Apa yang kamu takutkan? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu terus-terusan bergaul mendengarkan ucapan orang-orang ahli dunia, maka hatimu akan dipenuhi dengan rasa cinta terhadap dunia, membuatmu lupa. Kamu jadi mikirnya, waduh kalau suami saya berpaling hati, ntar gimana nih, siapa yang transfer ke rekening saya? Ntar gimana nih nasib saya? Itu yang terus-terusan ada dalam pikiranmu, saudariku sekalian. Tapi kalau hatimu penuh dengan keyakinan, kamu jadi tahu mana yang prioritas dalam kehidupan. Tak mengapa sesiapapun meninggalkan selagi Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menyayangi dan menemani langkah perjalanan. Saya dan suami saya sama-sama adalah hamba yang memerlukan kasih sayang Allah. Karenanya bukan dia berharap kasih sayang suaminya, justru ia akan melangitkan doa, ya Allah, saya, suami saya, anak-anak saya, kedua orang tua saya, sayangilah kami semuanya ya Allah. Dia tahu posisinya dalam pandangan Allah sama levelnya. Sama-sama memerlukan kasih sayang Allah. Karenanya bukan dia mengemis cinta dan kasih sayang suaminya, justru sebaliknya. Ia akan mengemis kasih sayang Allah untuk dirinya dan untuk suaminya. Saudaraku sekalian, imanmu. Itu hal nomor 1 buat dapat kasih sayang Allah. Bagaimanapun yang percaya dan kuat keyakinan kepada Allah, bakalan dapat kasih sayang lebih besar daripada dia yang entar-entaran datang imannya, entar-entaran lupa, entar-entaran goyah, entar-entaran kuat. Beda iman, beda pula kasih sayangnya. Yuk, kuatin imanmu, insya Allah. Kerjain apapun yang menurutmu selama ini dapat menguatkan keyakinanmu itu. Deketin orang-orang dengan keimanan yang kuat. Deketin orang-orang soleh. Deketin orang-orang yang kamu tahu. Saya kalau deket sama dia nih iman saya berasa tambah. Oh kalau gitu deketin.
Susah ustazah dideketinnya. Kenapa? Soalnya dia ustazah. Kalau gitu hadirin majelisnya. Insya hadir majelisnya juga susah ustazah, rame banget. Kalau itu dengerin kajiannya banyak tuh ya. Insya kajian dari para ustazah kita banyak. Silahkan dengarkan kajian-kajian mereka. Alhamdulillah kita berada di masa yang mau dengerin kajian semudah kita mendengarkan musik. Betul nggak? Dulu ibu-ibu sekalian yang umurnya 50-an, 40-an ke atas deh kayak saya. Saudaraku sekalian saya muliakan, kalau mau dengerin musik gampang. Tinggal pencet kaset, kan gitu ya? Zaman-zaman masih ada tape recorder, kan gitu ya? Itu kalau mau dengerin musik gampang. Kita pergi ke pasar ada musik, kita pergi kemana ada musik. Tapi mau dengerin kajian, ibu mesti hadir kajiannya. Betul? Mau dengerin ceramah nggak segampang dengerin musik, Bu. Betul? Tapi sekarang segampang dengerin musik. Ibu tinggal buka. Masalahnya ada pada pilihanmu sendiri. Tertarik dengerin dangdut atau tertarik dengerin kajian. Tuh, tinggal pilih. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tuh nomor 1, imanmu, keyakinanmu kepada Allah Subhanahu wa taala kuatkanlah. Kemudian yang kedua, kalau kamu pengen jadi seseorang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu, jadilah seseorang yang selalu ridho dengan apapun takdir Allah kepadamu. Yang ridho, yang seneng, yang bahagia. Allah jadikan kamu seperti apa dan bagaimana keadaanmu, yang ridho, yang bahagia. Untukmu yang belum bersuami, yang ridho. Gak usah segitunya. Urusan jodoh terus ada dalam pikiran. Gak usah segitunya. Gak usah segitunya sampai berusaha cari jodoh sampai tertarik sama suami orang. Gak usah segitunya. Yang kamu cari bahagia dalam dekap kasih sayang Allah. Yang kamu kejar gak usah kasih sayang laki-laki. Yang kamu kejar cukup kasih sayang Allah. Tenang, urusan jodoh tenang. Kalau Allah lihat kamu memerlukannya, Allah bakalan kasih. Allah bakal kasih. Kalau Allah lihat kamu memang lebih baik bersuami, Allah bakal kasih. Kalau kamu dirahmati sama Allah. Tenang. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jangan gantungkan bahagiamu dengan urusan anak. Saya udah nikah nih. 5 tahun belum ada anak, gimana ya caranya? Segala usaha kamu lakukan kayaknya. Dalam pikiran kamu, saya akan bahagia kalau saya punya anak. Enggak gitu konsepnya, Kak, Mbak, Dek. Enggak gitu konsepnya. Enggak gitu konsepnya. Yang ngasih anak itu satu, namanya Allah.
berbahagialah dengan keadaanmu sekarang. Kalau kamu jomblo dan kamu bahagia, kalau kamu nikah, kamu juga akan menjadi istri yang bahagia. Tapi kalau kamu hatimu tuh ngomel mulu, protes mulu, sama takdirnya Allah Subhanahu wa taala, keluh kesah mulu. Kalau kamu adalah orang yang selalu ngedumel, kamu adalah orang-orang yang selalu julid sama keadaan, iri, dengki sama orang lain. Kalau kamu nikah, kamu juga sama, bakal jadi istri tukang ngomel. Kalau kamu adalah orang yang bawaannya sedih mulu, sedih terus-terusan. Begitu meranaknya hidup saya. Saya adalah orang yang paling menderita sekerawang. Kamu kalau nikah juga akan menjadi istri yang merana, istri yang menyedihkan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, karenanya kamu pengen jadi seseorang yang disayang sama Allah Subhanahu wa taala, ini nih sifat qanaah, sifat ridho sama apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah janjikan man radhiya falahu ridho wa man sakhita falahu sukht. Siapa yang selalu ridho, terima dengan apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala, bahagia dengan keadaan di mana Allah menempatkan dia, maka Allah pun ridho kepadanya. Siapa yang kerjaannya ngeluh mulu, maka Allah pun akan murka kepada orang tersebut. Dia nggak terima keputusan Allah, Allah pun tidak menerima dia sebagai hambanya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan kamu kira setan hanya akan mengajakmu berbuat dosa. Ini penting, dengarkan saya. Jangan kamu kira setan hanya akan mengajakmu berbuat dosa. Enggak. Setan seringkali membuatmu enggak puas sama keputusan Allah. Setan seringkali membuatmu merasa hidupmu paling menyedihkan. Saya orang miskin, saya orang susah, muka saya jelek, hidung saya nggak mancung, alis saya kurang melengkung. Kamu meratapi keadaan. Saudariku sekalian, itu dari setan. Itu bisikan setan dalam dirimu. Kenapa ya? Saya susah banget hidup saya. Kenapa gitu? Tiap nimbang nambah. Ayolah. Kamu diet sih silahkan aja. Tapi pikiran kamu bahwa setiap kali nambah berat badanmu, kamu gak akan bahagia, itu yang gak boleh ada dalam hatimu, saudaraku sekalian. Gak boleh gitu. Yang sekarang keadaanmu, berbahagialah. Ucapkanlah alhamdulillah. Ucapkanlah alhamdulillah. Hari ini bisa duduk hadir majelis di tempat ini, alhamdulillah. Jangan ngedumel mulu. Padahal saya datang duluan, kenapa tuh dia duduk lebih depan? Susah kamu kalau hidup kamu isinya terus-terusan gak terima. Bakalan susah hidup kamu dan itu menjauhkanmu dari rahmatnya Allah. Saudaraku sekalian saya muliakan, kalau kamu gak ngerti
Tapi kan Ustazah, saya kan ibadah. Tapi kan Ustazah, saya kan rajin baca Quran. Masa sih saya nggak disayang sama Allah hanya karena saya suka ngedumel, saya suka nggak terima keputusan Allah. Bu, nih kasih gampang nih buat kamu. Kalau kamu punya anak, ibu-ibu saudaraku sekalian, kamu punya anak. Ada sih anak tuh yang taat gitu. Suruh nyapu, dia nyapu. Suruh cuci piring, dia cuci piring. Tapi tiap kamu kasih apapun, ngedumel aja. Kamu sayang apa enggak sama dia? Sayang apa kesel sama dia? Kesel. Tiap dikasih sesuatu, apaan? Mama nih ya, kenapa mah saya cuma dikasih segini aja? Mama tuh kenapa sih mah? Ya ampun, kalau sama adek tuh kamu, mama kasihnya banyak kan. Kalau sama saya kok segini sih mah? Mama pilih kasih. Betapa seringnya kamu berbuat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ini udah sujud, saya udah banyak baca Quran. Saya bahkan bangun tahajud ya Allah. Kenapa rezeki saya seret? Di itu ya Allah kagak pernah loh salat tahajud, saya tahu tuh. Tapi kenapa rezeki dia banyak ya Allah? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, menurutmu apakah yang kayak kamu begitu pantas disayang sama Allah? Allah malah kesel yang ada kepadamu itu. Nih orang kagak ada terimanya. Padahal aku memperkecil rezekinya dia karena sayang sama dia. Dia nih kalau duitnya banyak kan jadi gak bener. Yo, yang terima. Punya suami ganteng, alhamdulillah. Gak usah nontonin opa-opa Korea. Nontonin suami aja udah seneng. Di saat suamimu gak ganteng, alhamdulillah. Kagak ada cewek yang seneng sama dia. Gampang jagainnya. Kan begitu? Punya suami kaya, alhamdulillah. Enak nih, sering diajakin jalan-jalan ke luar negeri. Bisa pergi haji, bisa pergi umroh. Pengen beli ini bisa, pengen beli itu bisa. Alhamdulillah. Punya suami miskin, alhamdulillah. Biasanya kalau miskin tuh rada gampang jaganya. Cewek sekarang kayaknya nggak begitu tertarik sama yang ganteng. Tertariknya sama yang tajir kayaknya. Alhamdulillah tidur saya nyenyak, suami saya nggak ganteng. Alhamdulillah nggak perlu periksa, suami saya nggak kaya. Alhamdulillah nggak perlu saya periksain HP-nya. Isinya tagihan tukang gas. Alhamdulillah. Semuanya bawa kesenangan, enak aja tuh. Orang yang hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala selalu tenang. Orang yang hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala terima dan ridho atas apapun yang Allah Subhanahu wa taala putuskan, hatinya jadi bahagia terus. Alhamdulillah. Hidup kami berkelimpahan harta, bisa banyak kebaikan kami kerjakan. Alhamdulillah hidup kami hanya berkecukupan, enggak punya banyak harta, sehingga hisab kami akan menjadi lebih ringan. Ada banyak kebaikan-kebaikan pada segala keputusan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Alhamdulillah.
Usaha lagi bangkrut nih, terus-terusan berkurang harta. Oh, sepertinya kami sedang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Saudaraku sekalian, saya muliakan, lagi dikasih sehat, alhamdulillah. Ringan ngerjain taat, kemana-mana enak, mau ngapain enak. Lagi dikasih sakit, alhamdulillah. Dosa lagi diampuni sama Allah, aib lagi ditutupi sama Allah, derajat lagi ditingkatkan sama Allah. Sebab sakit seringkali pertanda Allah cinta kepada kita. Kata Allah dalam hadis, kata Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya, innallaha idza ahabba abdan ibtala. Allah kalau cinta kepada seorang hamba seringkali diujinya dengan sakit dan segala kesusahan. Jadi kalau kamu pengen jadi hamba yang disayang sama Allah, nomor 1, nomor 2, ridho sama apapun yang diputuskan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau kamu pengen disayang sama Allah, yang sayang sama hambanya Allah. Yang bikin salah maafin. Yang bikin baik sayangin. Suamimu sayangin, anak-anakmu sayangin, orang tuamu sayangin, mertuamu sayangin, iparmu sayangin, saudara-saudarimu sayangin. Man la yarham la yurham. Kata Nabi Muhammad, siapa yang gak sayang sama orang lain, dia gak bakal disayang sama Allah SWT. Abghadur rijal al-aladul khasim. Yang paling dibenci sama Allah. Kamu jangan sampai pengennya disayang sama Allah, kamu malah justru ngerjain sesuatu yang bikin kamu dibenci sama Allah. Siapa yang dibenci sama Allah? Abghadur rijal, orang yang paling dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Al-alad, yang keras hati, yang keras ucapannya, yang keras wataknya, yang gampang benci sama orang. Al-khasim, yang sukanya musuhin orang, yang sukanya benci sama orang. Sama tetangga dia benci, sama saudara dia benci. Sama saudara urusan warisan gak kelar-kelar. Ampe main blokir-blokiran. Saudaramu sendiri loh itu. Iya, soalnya dia jahat sama saya Ustazah. Saya juga jahat lagi sama dia. Waduh. Nih yang paling dibenci sama Allah SWT. Tapi saya tahajud Ustazah. Nabi Muhammad pernah ditanya teman-teman. Ya Rasulullah, innaha sawamah qawamah ghaira annaha tu'di jarataha. Rasul, ada seorang perempuan rajin puasa di waktu siang, rajin tahajud di waktu malam. Ghaira annaha tu'di jarataha. Tapi dia Rasul kerjaannya selalu saja menyakiti hati tetangga-tetangganya. Dibenci mulu. Bahkan sama orang yang sedikit singgungannya sama dia, panitia majelis sama dia dibenciin mulu. Pilih kasih. Tuh di jarota, kerjaannya tuh nyakitin orang mulu. Gak bisa hatinya berusaha berbaik sangka pada tiap orang, nyari kebaikan tiap orang, gak bisa. Dimusuhin aja orang-orang sama dia. Nih yang beginian nih modelnya, tu'dhi jarataha. Ditanyakan kepada Nabi Muhammad, gimana nih Rasul?
puasanya rajin, tahajudnya rajin, apalagi yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah aja dikerjain. Apa kata Nabi? Innaha finnar, yang kayak beginian tempatnya di neraka, na'udzubillah min dzalik. Kamu jangan begitu. Jangan begitu. Udahlah tahajud dikit, puasa jarang-jarang. Orang dimusuhin aja, jangan. Yang sayang sama orang lain, yang sayang. Yang sayang sama siapapun. Gimana ya Ustazah, habis orang tuh jahat sama saya. Mikirnya gini, tiap orang adalah hambanya Allah. Udah senyumin aja. Senyumin, bukan senyum kamu kepada dia. Kalau dia adalah orang yang tidak baik sama kamu, setidaknya kamu senyum kepada hambanya Allah. Setidaknya kamu senyum kepada umatnya Nabi Muhammad. Biar kamu disayang sama Nabi Muhammad. Ini saya sayang sama semua yang hadir. Saya senyumin, saya ceritain, saya doain. Kenapa? Saya gak berharap sesuatu darimu. Andai kamu gak pernah doain saya akan tetap mendoakanmu. Andai kamu gak senyum sama saya akan tetap senyum sama kamu. Saya akan ceritakan kepadamu, saya akan sampaikan kepadamu. Andai pun kamu sibuk main HP, scroll Shopee dari tadi. Andai pun kamu ngobrol sama sebelah, gak apa-apa. Saya akan tetap sayang sama kamu. Kenapa? Sebab saya melihatmu hambanya Allah. Sebab saya melihatmu umatnya Nabi Muhammad. Saya belajar buat menyayangimu biar Allah sayang sama saya. Saya belajar buat menyayangimu biar Nabi Muhammad sayang sama saya. Maka belajarlah buat ngerjain itu kepada selain saya. Sama tetangga kamu, sama anak kamu, sama saudara kamu, sayangin aja semuanya. Lihat mereka sebagai hambanya Allah. Lihat mereka sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ibu sayang gak sama saya? Karena saya mengingatkanmu kepada Allah. Bukan begitu? Ibu sayang sama saya? Karena saya mengingatkanmu kepada Nabi Muhammad. Bukan begitu? Sekarang lihat orang lain kayak gitu juga. Dia hamba Allah, saya sayangin dia. Dia umat Rasulullah, saya sayangin dia. Insya tuh nomor 3. Yang pertama apa tadi? Yang kedua apa tadi? Ridha keputusan Allah. Yang ketiga apa tadi? Sayangi hamba-hamba Allah. Sayangi seluruh umat Rasulullah. Yang terakhir ibu-ibu saudara sekalian, kalau ibu-ibu pengen jadi hamba yang disayang sama Allah, berada dalam dekap rahmatnya Allah, maka yang terakhir ibu harus lakukan, hatimu penuhi dengan cinta, terutamanya kepada manusia yang paling dicinta sama Allah. Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai Nabi Muhammad. Itu cara paling cepat, cara paling gampang biar kamu disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Kamu pengen kamu kerjain khidmah. Sayangi umat Nabi Muhammad. Yang susah-susah, kalau kamu bisa, kamu lagi masak banyakan, kasih sama pengemis, kasih sama tetangga. Niatin, saya sayang sama dia karena saya sayang sama Nabi Muhammad. Dia umat Nabi Muhammad. Pada kebahagiaan dia ada kebahagiaan Nabi Muhammad.
Ada orang lagi susah, bantu. Lihat dia sebagai umat Nabi Muhammad. Kamu gak dengar, ada hadis bunyinya gini. Siapa yang ngasih makan sama orang yang dia kenal, dia sama saja kayak ngasih makan Nabi Muhammad. Siapa yang ngasih makan sama orang yang dia nggak kenal, dia seperti menyuguhkan makanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua adalah hambanya Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, yuk belajar. Belajar buat narok dalam hati kita cinta yang besar kepada Nabi Muhammad. Kalau bangun tidur baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Makasih ya Allah udah bangun lagi sebagai hamba-Mu ya Allah, makasih. Sebelumnya nggak sadar, sekarang sadar bangun lagi, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Yang ridha, beriman, paham bahwa tidak ada yang dapat membangunkan selain Allah. Cinta pada Allah. Kemudian kamu baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 10 kali bangun tidur. Ya Allah, makasih bangun jadi umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat salam untuk baginda kami Nabi Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam saya buat Nabi Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam saya buat Nabi Muhammad. 10 kali. Kamu layak dipandang Allah dengan pandangan kasih sayang. Tiap kali bangun cinta sama Allah, ridho sama Allah, ingat sama Allah. Cinta sama Nabi Muhammad, sayang sama Nabi Muhammad, rindu sama Nabi Muhammad. Kamu pantas buat dicinta, disayang sama Allah. Nanti kalau mau tidur juga gitu. Habis kamu baca dzikirannya, habis kamu baca ayat kursi sebelum tidur, kamu baca kul huwallahu ahad 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq 1 kali, kul a'udzu birabbin nas 1 kali. Kemudian kamu baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, akhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kemudian kamu baca doanya mau tidur, sesudahnya kamu baca surat kul ya ayyuhal kafirun. Nah itu baca, kemudian sesudahnya, dah terakhir paling akhir kamu baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salamku buat Nabi Muhammad. Ya Allah, sampaikan salamku buat Nabi Muhammad. Ya Allah, saya sayang sama Nabi Muhammad, saya cinta Nabi Muhammad. Saya rindu kepada Nabi Muhammad. 10 kali kamu baca itu teman-teman saudaraku sekalian, kamu pantas disayang sama Allah. Kamu pantas disayang sama. Yuk kita akhiri majelis kita dengan kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Kita baca sholawat tibbil qulub 8 kali. Karena ijazahnya gitu tuh. Diamalkannya 8 kali kalau baca tibbil qulub atau 80 kali. Kita baca, kita minta kepada Allah dengan keberkahan salawat kita kepada Nabi Muhammad. Semoga semua disayang Allah.
Semoga semua bahagia dalam dekap kasih sayang Allah. Semoga semua bahagia dalam dekap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita, semoga Allah sayangi kita. Kita juga minta semoga suami kita disayang Allah, anak-anak kita disayang Allah, kedua orang tua kita disayang Allah, saudara-saudari kita disayang Allah, ponakan-ponakan kita disayang Allah, sahabat-sahabat kita disayang Allah, orang-orang yang kita sayangi disayang Allah Subhanahu wa taala. Semoga guru-guru kita disayang Allah. Semua orang-orang yang kita sayangi, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menyayangi semuanya. Kita minta kepada Allah, semoga Allah taruhkan dalam hati kita keimanan. Allah taruhkan dalam hati kita rasa ridha. Allah taruhkan dalam hati kita kasih sayang kepada semua hamba Allah. Allah taruhkan dalam hati kita rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bihurmatil Fatihah, barakatil Fatihah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari diyaiha wa ala alihi
Fatihah bil qabul tumi kulli sul wa ila hadratur rasul anallahu yaqdi lana jami'al hajat. Silahkan sebutkan hajat masing-masing. Dan hajat kita yang terbesar semoga Allah ampuni segenap dosa-dosa kita. Allah tutup aib-aib kita. Allah karuniakan jalan hidayah bagi kita. Allah jadikan kita hambanya yang taat, yang selalu terima dengan apapun yang telah Allah SWT putuskan. Semoga Allah jadikan kita semua hamba yang dapat menjaga salat, yang dapat ikhlas dalam berbuat, yang dapat senantiasa meraih syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pandanglah semuanya dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Sayangi semuanya ya Allah. Sayangi semuanya ya Allah. Jangan biarkan seorang pun di antara kami yang Kau benci ya Allah. Sayangilah semuanya ya Allah. Sekarang, besok, nanti dan selamanya ya Allah. Sayangi kami di saat kami sehat. Sayangi kami di saat kami sakit. Sayangi kami di saat kami mampu. Sayangi kami di saat kami lemah. Sayangi kami di saat kami kuat. Sayangi kami di saat kami tua. Sayangi kami di saat kami muda. Sayangi kami ya Allah sekarang, nanti dan selamanya. Sayangi kami saat ini ya Allah. Sayangi kami di saat sakaratul maut. Sayangi kami ya Allah di saat sakaratul maut. Di saat kasih sayang siapapun tak akan berguna bagi kami. Di saat apapun yang kami punya tak ada yang berguna bagi kami. Sayangi kami ya Allah di saat sakaratul maut. Sayangi kami ya Allah di saat kematian datang menjemput kami. Sayangi kami ya Allah di saat kami sudah berkain kafan. Sayangi kami ya Allah di saat kami dimasukkan dalam kuburan. Sayangi kami ya Allah saat Kau utuskan malaikat mungkar nakir menyanyai kepada kami berbagai macam urusan. Sayangi kami ya Allah di mahsyar. Sayangi kami ya Allah di saat amal kami ditimbang. Sayangi kami ya Allah di saat kami dilewatkan jembatan. Sayangi kami ya Allah di saat umat digiring di belakang nabi-nabinya. Pastikan kami berada dalam rombongan Nabi Muhammad. Sayangi kami ya Allah. Jangan ada yang tercecer dari rombongan Nabi Muhammad. Sayangi kami semuanya ya Allah. Anak-anak kami, kedua orang tua kami, ya Allah, suami kami, orang-orang yang kami sayangi. Ya Allah, pastikan semua berada dalam rombongan Nabi Muhammad. Jangan biarkan seorang pun di antara kami tertinggal. Jangan biarkan seorang pun di antara kami tidak berada dalam rombongan. Sayangi kami semuanya ya Allah. Izinkan kami mengucapkan salam langsung di hadapan Nabi Muhammad. Izinkan telinga kami mendengar jawaban salam dari Nabi Muhammad. Dan izinkan mata kami memandang wajah Nabi Muhammad.
Ya Allah, di dunia ini Engkau tidak izinkan kami berjumpa Nabi Muhammad. Tapi di akhirat nanti jangan lagi ya Allah, pertemukan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Izinkan mata kami memandang wajah indah Nabi Muhammad ya Allah. Anak-anak kami semua, cucu-cucu kami ya Allah, pertemukan mereka semua di akhirat nanti dengan Nabi Muhammad. Jangan halangkan siapapun di antara kami ya Allah. Sayangilah semuanya ya Allah. Rahmatilah semuanya ya Allah. Masukkan kami dalam surgamu ya Allah. Tanpa hisab, tanpa adab, tanpa itab. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa bijudika ya ajwadal ajwadin. Innahu waliyyu dhalika wal qadir alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.